Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan saya Dewi Ratwahyuni, CGP Angkatan 11, SD Negeri Takenaken Menteger Desa Lekor, Kecamatan Janapria. Dengan fasilitator Dedi Haryadi MPD dan pengajar praktek Muhammad Amin SPDI. Pertanyaan pemantik, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan atau usaha yang dilakukan guru dalam menyesuaikan kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda di kelas, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Bagaimana ya cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, yang paling utama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, profil belajar. Di mana kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya, kemudian budaya mereka, gaya belajarnya, entah itu visual, auditory, dan yang lainnya, kecerdasan majemuk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebutuhan murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Di mana diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang kemungkinan murid berlatih dan memahami konten atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalankan oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, yaitu modul 1.1, 1.2, sampai 2.1 yang sedang dijalankan saat ini? Pasti ada. 1.1 dengan 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara 1.2 dengan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kemampuan murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. 1.3 dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. 1.4 dengan 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru hebat, semoga bermanfaat, teruslah bergerak, dan menggerakkan.